Selamat malam pemirsa, belasan kios di Pasar Pangaribuan di Tapanuli Utara, Sumatera Utara ludes terbakar. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi dari daerah dan juga mancanegara. Bersama saya, Baby Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Api dengan cepat membakar belasan kios yang berada di Pasar Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat api semakin membesar hingga merambat ke bagian kios lainnya. Warga di lokasi panik dan berusaha melakukan upaya pemadaman api dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan cepat berhasil memadamkan api. Diduga api berasal dari salah satu kios. Kalau kios ini Pak, 16 petak kios Pak, 2 kamar mandi dan 1 gudang, 19 petak lah semua Pak. Untuk kerugian kebakaran itu taksir kira-kira berapa? Taksir 500 juta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 3 rumah warga di Komplek Dinas Lingkungan Hidup, Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar pada siang tadi. Api diduga dari korsleting listrik salah satu rumah. Rumahnya siapa ya? Mama anak ya. Asap tebal terlihat saat kebakaran terjadi di Kompleks Dinas Lingkungan Hidup, Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Kobaran api menghanguskan 3 rumah warga. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah yang terbakar. Api dengan cepat merembet ke rumah warga lainnya. Penyebabnya adalah arus pendek korsleting listrik, ya, diawali dari mesin kipas angin. Itu terjadi di kamar tidur lantai 2 di gang parkir ini ya, RT 14. Namun dampak dari kebakaran ini kiri kanannya juga terkena. Jadi ada 3 rumah yang kena musibah pada. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban gempa berkekuatan magnitudo 6,6 di Pandeglang, Banten berharap mendapat bantuan berupa rehab rumah. Sementara itu, maraknya isu gempa susulan yang berkekuatan besar membuat warga tetap mengungsi ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Korban gempa bumi di Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten melihat kondisi rumah mereka yang hancur akibat guncangan gempa yang terjadi kemarin sore. Rumah milik Nanang usia 43 tahun hancur hingga mencapai 60% dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Rumah ini sangat berbahaya untuk ditempati karena sebagian pondasi telah rusak. Pemilik rumah berharap adanya bantuan perbaikan rumah karena keadaan ekonominya tidak sanggup untuk memperbaiki rumahnya. Dinding yang di dalam itu genteng semuanya ucur, yang di belakang cuma potong. Di tempat nenek. Tempatnya ngungsi, Ibu ngungsi nggak Bu? Ngungsi ya. Kenapa Bu ngungsi Bu? Takut. Takut kenapa Bu? Susulan. Rumah sebagian warga rusak parah hingga tidak bisa ditempati kembali. Kondisi ini membuatnya bingung akan tinggal di mana dan di kemudian hari. Hingga saat ini petugas hanya mendata kerusakan rumah namun belum diketahui kapan rumah mereka akan diperbaiki. Warga berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sembako kepada warga, namun juga memberikan bantuan perbaikan rumah agar warga dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kerusakan rumah akibat gempa di wilayah Pandeglang bertambah menjadi 1.100 rumah. Warga mengungsi ke lokasi dataran lebih tinggi karena takut akan gempa susulan dan tsunami.
Untuk sementara waktu, warga mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi dari rumahnya yang berada di pesisir pantai Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Hal ini dilakukan untuk antisipasi jika terjadi bencana alam gempa susulan dan tsunami. Warga mengaku takut tinggal di rumah karena pemukiman mereka berada di pesisir laut. Selain mengaku khawatir tertimpa bangunan rumah akibat guncangan gempa dengan magnitudo 6,6, warga juga khawatir gempa berdampak terhadap adanya terjangan tsunami. Para pengungsi merupakan para wanita, anak-anak, dan lansia. Sementara kaum pria bertugas berjaga-jaga di luar tempat pengungsian. Karena takut tsunami. Takut tsunami. Emang tadi siang di sini gempanya kerasa kencang banget? Keras banget. Kerasa banget ya? Keluarga juga ikut ya? Ikut. Sementara itu, data terakhir dari BPBD Kabupaten Pandeglang, akibat gempa, jumlah rumah yang rusak sebanyak 1.100 rumah dan kemungkinan masih akan terus bertambah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pasca gempa Pandeglang, sejumlah bangunan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan di Pandeglang, Banten. Berikut laporan Vito Erlangga dan juru kamera Ilham Ilyas. Ya baik pemirsa, pasca gempa yang terjadi pada Jumat sore kemarin, aktivitas masyarakat Kecamatan Sumur, wilayah yang terdampak gempa yang melanda di kawasan Banten dan sekitarnya, saat ini aktivitas warga khususnya di desa Kertamukti, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten nampak terpantau normal. Sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi di tempat kerabatnya masing-masing, saat ini nampak sudah pulang kembali ke rumahnya. Dan untuk meskipun demikian, dari Korps Brimob Polri khususnya di wilayah Banten sendiri saat ini masih mendirikan tenda darurat dan dapur umum di lapangan Desa Kertamukti, yang mana tenda darurat dan dapur umum ini difungsikan untuk melayani warga yang terdampak yang membutuhkan bantuan makanan serta bantuan logistik. Serta untuk tenda darurat yang disediakan ini juga digunakan untuk menampung bantuan logistik yang datang dari sejumlah pihak yang nantinya akan didistribusikan di wilayah Desa Kertamukti serta desa-desa sekitarnya. Selain di Desa Kertamukti, posko bantuan dan posko mitigasi bencana ini juga diadakan di Desa Sumberjaya dan di Desa Ujung Jaya. Dari Pandeglang, Banten, Vito Erlangga, Sadusanto, Ilham Ilyas, iNews melaporkan. Anak seorang kiai di Jombang, Jawa Timur masuk dalam daftar pencarian orang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.